Itu sesi talk show ketiga yang bertopik hygiene hidung dan tidur sebagai upaya pencegahan common cold yang akan disponsori oleh PNG. Di mana sesi ini akan dimoderatori oleh Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis otologi. Oke, untuk CV-nya itu sendiri, Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT BKL, lahir di Jakarta, lalu mendapatkan pendidikan juga lateral school based surgery pada tahun 2022, memiliki banyak publikasi dan juga community service. Karena itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut kepada Dr. Rangga, kami persilakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjadi moderator untuk sesi talk show di Women Health Expo tahun 2023. Pertama kali terima kasih juga untuk Women Health Expo sudah mempersilahkan kami dari Departemen THT untuk mengadakan talk show ini, dan juga tentunya terima kasih untuk PNG yang sudah mendukung berlangsungnya talk show pada pagi hari ini. Nah, sesuai tadi tema yang sudah disampaikan, yaitu adalah sleep and nasal hygiene untuk mencegah common cold. Nah, sebenarnya kan pasti semua udah tahu ya common cold itu apa sih gitu. Kemudian juga apa itu yang disebut dengan sleep hygiene, apa yang disebut dengan nasal hygiene. Nah, nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh pembicara kita. Jadi jangan kemana-mana, pasti nanti akan banyak pertanyaan. Jadi kita akan simak bersama. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan memanggil pembicara yang pertama. Saya persilahkan kepada Dr. Natasha Supartono, spesialis THT BKL. Dr. Natasha ini adalah staf di Departemen THT KL FKUI RSCM, dan beliau juga menamatkan pendidikan spesialis THT juga di FKUI RSCM. Pada Dr. Natasha dipersilahkan. Jadi ibu-ibu kalau lihat mungkin Dr. Natasha ini sepertinya kayak masih baru lulus SMA gitu ya ibu-ibu ya. Tapi sebenarnya Dr. Natasha ini adalah seorang dokter spesialis THT yang mendalami bidang rinologi atau hidung. Jadi tadi sudah kita sama-sama saksikan video mengenai nasal hygiene dan juga sleep hygiene. Nanti kita akan dengarkan sama-sama apa sih penjelasan lebih lengkapnya ya mengenai nasal hygiene dan juga sleep hygiene. Kami mengundang juga untuk para hadirin yang masih berada di booth, mungkin bisa duduk sebentar di depan panggung untuk sama-sama menyaksikan, karena kita semua punya hidung, kita semua juga butuh tidur, pasti ini akan bermanfaat buat kita semua. Saya tidak berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan untuk pembicara yang pertama, Dr. Natasha Supartono, untuk menjelaskan bagaimana hidup sehat dengan cuci hidung. Ya, baik, terima kasih Dr. Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras nih ibu-ibunya, suaranya habis senam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya melipir ke sini. Jadi tadi Dr. Rangga udah bilang ya tentang cuci hidung gitu ya. Apa sih sebenarnya cuci hidung? Tadi Dr. Rangga juga udah bilang kita semua punya hidung ya ternyata ya. Alhamdulillah ya Bu, ada hidung ya. Buat bernafas, buat mencium bau. Banyak sekali fungsinya dari hidung kita ini. Boleh slide? Ya, jadi cuci hidung ini sebenarnya sudah diperkenalkan oleh mungkin yang umat muslim ya, oleh Rasulullah sudah diperkenalkan ya pada saat kita berwudu gitu ya Bu ya, sambil menghirup airnya gitu kan terus dibuang. Kemudian di kebudayaan India sebenarnya cuci hidung juga sudah dipraktekkan. Jadi memang ini sebenarnya bukan hal yang baru, sudah lama, tapi kemudian dunia kedokteran meneliti lebih lanjut tentang cuci hidung ini dan ternyata banyak sekali manfaatnya. Sehingga kita bisa menerapkan cuci hidung ini dengan cara-cara mungkin yang kita coba untuk lebih sehat, lebih bersih dan lebih sederhana supaya bisa diaplikasikan untuk ibu dan keluarga di rumah. Nah, hidung itu seperti tadi sudah saya bilang, fungsinya ada banyak sebagai organ pernafasan. Dia akan menyaring udara yang masuk ke dalam hidung karena kita tahu udara yang ada saat ini, mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini baca berita, tingkat polutan kita juga lagi tinggi ya di Jakarta terutama, sehingga kerja hidung kita berat sekali nih. Dia harus menyaring kotoran yang banyak sekali, bisa ada
10.000 liter lebih yang udara yang masuk ke hidung sehari dan itu mengandung banyak sekali kotoran. Nah, jadi fungsi kerja hidungnya jadi lebih berat, sebagai organ pernafasan, kemudian menyaring udara yang masuk. Hidung juga bisa berguna untuk melawan virus-virus yang ada di dalam udara yang masuk tersebut gitu. Jadi hidung ini sebenarnya juga sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita gitu ya, supaya kita nggak pilek, supaya nggak kena infeksi saluran nafasnya atau infeksi pada daerah hidung dan sinusnya. Seperti itu. Boleh slide? Oke, ini gambaran saja sedikit tentang bagaimana gambaran kotornya udara kita. Jadi seperti tadi sudah saya sebutkan ada 10.000 sampai 15.000 liter udara yang masuk ke hidung dengan ada berjuta-juta partikel, berjuta-juta virus, debu, dan kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung kita. Boleh slide? Oke, kita mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak pernah atau sering mengeluh gitu ya, saya ada alergi misalnya, atau saya tuh setiap habis jalan-jalan misalnya nih, habis pergi sama teman-teman terus jadi pilek nih dok gitu kan. Nah itu bisa aja ibu pileknya itu bisa disebabkan yang pertama oleh alergen misalnya. Alergen itu misalnya dia agen yang membuat alergi kalau misalnya memang ada alergi gitu. Jadi memang yang pertama hidungnya harus dicuci. Gak usah minum obat dok, gak usah bu, gak usah minum obat dulu, kita lihat dulu gitu ya. Kita cuci hidung, kalau seandainya setelah cuci hidung alergen atau agen yang membuat alerginya itu sudah dibersihkan, gejala mereda, kemudian ibu istirahat yang cukup, mungkin nanti juga dokter Dani akan membicarakan tentang tidur ya, fungsinya juga untuk kesehatan kita. Nah itu gak perlu minum obat lagi gitu, oke? Kemudian yang kedua ada yang namanya polutan yang tadi saya bilang. Polutan ini ada di udara sekitar ya, disebabkan oleh asap knalpot, rokok, atau mungkin kalau yang kita tinggal di daerah yang dekat pabrik, otomatis pasti udaranya juga akan lebih kotor. Kemudian ada juga yang namanya kabut gitu ya, di asap gitu kan. Nah itu juga bisa menjadi polutan udara. Oke, next. Nah kembali ke manfaat cuci hidung. Yang pertama, cuci hidung tentunya namanya aja nyuci ya bu ya, berarti untuk ngebersihin gitu ya, ngebersihin kotoran yang ada di dalam hidung. Dia jadi membantu kerja hidung supaya kerjanya si hidung ini tidak berat, sehingga hidung kita bersih dan bisa terbebas dari yang tadi saya bilang alergen, virus, dan polutan tersebut. Kemudian dia bisa mencegah timbulnya infeksi saluran nafas gitu. Misalnya ibu alerginya sering kambuh, nanti kalau ibu cuci hidung insya Allah alerginya jadi lebih gak terlalu sering kambuhnya. Misalnya ibu-ibu ada yang udah punya cucu nih di sini, apalagi anak kecil ya, anak kecil itu sering sekali, setahun itu bisa 1 bulan sekali mereka batuk pilek. Apalagi kalau sudah masuk usia sekolah ya kan, sering banget tuh sebulan sekali nanti aduh nggak sekolah lagi deh soalnya batuk pilek gitu ya bu ya. Ibunya yang di situ ketawa-ketawa tuh senyum-senyum, kayaknya pengalaman pribadi ya bu. Cucu ya bu ya, sakit melulu, yang disalahin neneknya nggak bu sama ibunya? Enggak ya. Oke, jadi emang anak kecil tuh sering sekali. Jadi kalau misalnya ada yang nanya anak kecil boleh nggak? Boleh banget cuci hidung gitu, karena anak kecil juga kita tahu mekanisme pertahanan tubuhnya masih lebih lemah dibandingkan orang dewasa, jadi mereka butuh cuci hidung. Kemudian untuk dewasa juga butuh cuci hidung, apalagi kalau misalnya yang dewasa lanjut atau pasien-pasien yang usia geriatri itu juga boleh cuci hidung. Jadi dijadikan kebiasaan. Oke, kemudian membantu juga menyembuhkan. Jadi kalau sudah sakit jangan berhenti terus minum obat. Justru cuci hidungnya dilanjutkan karena dia bisa membantu meredakan gejalanya. Oke, dia membantu misalnya udah, jadi ini bukan hanya tindakan pencegahan, tapi juga bisa untuk sebagai salah satu pengobatan yang dilakukan pada saat terjadi infeksi. Gitu, cuci hidung ini bisa membantu meredakan peradangan yang ada di daerah hidung dan sinus dan saluran nafas atas tentunya. Gitu, jadi boleh kalau udah sakit tetap dilanjutin cuci hidungnya. Jadi nanti cucunya dikasih tahu ya bu ya, suruh cuci hidung, nanti neneknya yang ngajarin. Oke. Kemudian tentunya juga tadi saya bilang kalau sudah cuci hidung, penggunaan obat-obatan simptomatis, terutama obat-obatan yang untuk meredakan flu, kita tahu efek samping dari obat-obat sistemik tuh juga lebih berat gitu ya. Nah jadi apalagi anak kecil kan, masa mau setiap menit nelfon dokter anaknya kan gak mungkin ya bu. Nah cuci hidung dulu sebagai pertolongan pertama untuk mengatasi gejala-gejala tersebut bisa sangat membantu. Oke, next. Nah selanjutnya, kapan sih harus cuci hidung? Ada yang tahu nggak bu? Ada yang mau nebak nggak? Kapan bu cuci hidung bu? Nggak tahu ya?
Boleh nebak Bu, dapat hadiah dari Dokter Rangga nanti. Boleh Bu, kapan Bu cuci hidung? Bangun tidur. Mau tidur. Pagi sama mau tidur. Dapat hadiah dari Dokter Rangga ya, Dokter Rangga nanti. Nanti dari panitia mungkin. Oke, nanti main-main ke booth THT ya Bu ya. Nanti dapat hadiah di sana. Periksa, oh udah. Oke, alhamdulillah udah. Ya, jadi seperti tadi ini udah dijawab sama rekannya. Cuci hidung bisa kita lakukan di pagi hari pada saat bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Sama kayak sikat gigi sebenarnya ya. Jadi bisa dilakukan mengikuti rutinitas sehari-hari. Supaya nggak lupa sih intinya. Kemudian kalau pagi hari itu tentunya karena banyak sekali alergen. Kalau yang rada alergi itu biasanya pagi-pagi numpuk tuh alerginya yang suka bersin-bersin pagi hari. Jadi itu waktu yang tepat untuk cuci hidung. Dan sebelum tidur tentunya setelah kita terpapar keluar rumah, terpapar polutan dan debu, kita bisa cuci hidung. Oke. Next, nah gimana caranya Dok? Gimana? Ada yang udah belum? Ada yang udah pernah cuci hidung? Wah, udah pernah juga Ibu. Jago banget Ibu berdiri di sini kali Bu ya gantiin saya. Enggak ya? Oke, gimana caranya? Jadi ada banyak caranya. Bisa pakai intinya pakai airnya nggak boleh air keran ya Bu ya. Air apa Bu? Air infus. Iya, air infus. Jadi pakai NaCl 0,9%. Jadi kalau beli di apotek dilihat dulu pastiin ini 0,9%. Karena konsentrasinya itu sama dengan cairan tubuh sehingga tidak membuat nyeri pada saat Ibu cuci hidung dengan NaCl 0,9%. Alatnya ada macam-macam. Yang paling sederhana kita bisa pakai spuit. Ya, yang kayak jarum yang kayak alat suntik itu Bu. Tapi jarumnya jangan dipakai ya Bu, nanti berdarah ya ketusuk. Jadi jarumnya nggak usah dipakai, pakai badan suntikannya aja. Dituang air infusnya ke dalam gelas atau mangkok yang bersih. Pakai Transofix yang warna hijau itu, kalau di slide saya ada yang warna hijau itu bisa ditusukin ke cairan infusnya. Nanti dia jadi katup bisa dibuka. Kapan aja Ibu mau cuci hidung tinggal buka katup hijaunya terus dituang ke dalam gelas atau mangkok. Kemudian diambil cairannya dengan jarum suntikannya terus langsung disemprotin gitu. Oke? Tadi di video juga ada ya. Pertanyaan yang paling banyak kalau dari pasien-pasien saya, nanti airnya masuk nggak sih Dok ke otak naik ke sini gitu. Nah, jawabannya nggak naik karena lubang hidung kita itu bentuknya seperti letter U. Boleh slide? Slide lagi boleh? Belum. Back lagi deh kayaknya. Ya, back boleh back. Back lagi. Ya, jadi intinya saluran hidung kita itu seperti letter U. Bentuknya kayak huruf U. Jadi kayak pipa. Jadi kalau Ibu semprotin dari hidung yang sebelah kanan, dia akan keluar ke hidung yang sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Kalau nggak keluar gimana Dok? Lagi mampet hidungnya. Ya kalau mampet susah keluarnya ya Bu. Makanya cuci hidungnya tetap tapi gitu. Oke? Karena tadi seperti saya udah bilang, cuci hidung bisa meredakan peradangan yang terjadi. Kalau Ibu tetap cuci hidung, insya Allah nanti istirahat peradangannya berkurang, bisa tembus ke hidung yang sebelahnya. Oke? Next. Ada beberapa juga di pasaran mungkin yang pakai botol gitu ya, itu juga boleh. Tapi yang paling sederhana sebenarnya yang tadi saya jelasin pakai spuit itu bisa dibeli di apotek-apotek terdekat, itu nggak perlu pakai resep. Tapi kalau misalnya Ibu ada gejala boleh ke dokter THT untuk berkonsultasi terlebih dahulu tentunya. Nah yang ini jangan lupa cuci tangan sebelum cuci hidung ya. Jadi kebersihan tangan dan hidung itu dijaga. Oke, boleh slide. Nah ini video. Ini saya kasih lihat videonya, video anak kecil. Boleh sambil di play ya videonya. Boleh di play videonya? Mungkin pakai slide yang tadi ya. Tadi yang ada videonya bisa. Oke, jadi ini ada video. Kalau misalnya kita tanya, sebenarnya dari usia berapa sih Dok boleh cuci hidung? Boleh dari kecil Bu, gitu ya. Kalau misalnya dari yang usianya baru lahir atau bayi misalnya di bawah 4 bulan, lehernya belum bisa tegak nih. Kan kalau bayi masih belajar ya negakin leher. Nah kalau lehernya belum bisa tegak mungkin bisa pakai yang tetes dulu atau spray. Oke, kemudian pada saat lehernya sudah bisa tegak dan anaknya sudah bisa duduk, sebenarnya bisa disemprotin. Kita pakai volume kecil dulu, yang penting bikin anaknya terbiasa dulu
Oke, kita bisa pakai mungkin volumenya sekitar 3 atau 4 cc. Kita pakai spuitnya juga yang kecil dulu, bisa pakai spuit 5 cc sambil dipegangin terus disemprotin ke dalam hidungnya anak tersebut. Nanti dia usia 1 tahun misalnya, kita sudah bisa pakai spuit yang 10 cc nih. Kan hidungnya juga udah berkembang ya, udah gak sekecil waktu dia bayi. Bisa dinaikin volumenya, jadi pakai spuit yang 10 cc. Nah ini anaknya masih ini kebetulan anak saya, Bu. Jadi yang pakai baju hijau jangan lupa kebut THT ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kalau lihat anak-anak aja bisa kok cuci hidung, apalagi yang dewasa dan juga lansia. Nah, pasti dari ibu-ibu banyak pertanyaan, tolong disimpan dulu, diingat-ingat dulu, nanti kita akan bertanya di akhir. Ibu, sabar dulu ya. Kita masih ada presentasi yang kedua, masih ada topik yang kedua yang tentunya tidak kalah menarik,